dengan dekat mempelajari sirahnya Nabi Muhammad SAW. Setiap malam saya bisa bertemu dengan engkau ya Rasulullah. Lalu setelah keluar dari pondok ini, apakah saya masih bisa bertemu dengan engkau ya Rasulullah? Ratapan seorang kecil. Kata-kata ini menjadikan Ustaz tadi menangis. Kerinduan seorang anak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sebab apa dia bisa merindu kepada Rasulullah? Sebab dikenalkan bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana pribadinya Rasulullah, sehingga melekatlah dalam hatinya kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz tidak tahu ini tulisan anak yang mana, cuman ini adalah salah satu dari santri yang ikut belajar kepada beliau sewaktu tadi di pesantren. Maka kemudian beliau pun menangis terseduh-seduh, masuk ke dalam kamar, melanjutkan tangis beliau. Pelajarannya apa yang kita bisa ambil dari cerita ini? Yaitu adalah bagaimana kita mengenalkan kepada setiap generasi kita tentang Rasulullah sebagai uswah panutan setiap orang. Anak-anak ini hari ini kenapa mereka rusak? Karena apa? Mereka memilih panutan yang kadang-kadang tidak sesuai. Ada suatu makalah, satu perkataan. Tadi jam berapa mulainya? Jam 11 tadi ya. Insyaallah kita jam setengah 12 lewat setengah jam. Berarti jam 12. Setengah 12 lewat setengah jam. Lalu ada suatu makalah, perkataan. Yang mana perkataan itu mengatakan, "Idza aradta an tahdima hadaratul bilad, fa'alaika bi thalathi wasail." Jikalau kamu ingin menghancurkan peradaban suatu negeri, maka ada 3 cara dalam menghancurkan. Ini peradaban itu mencakup generasi kita, negara kita, kondisi lingkungan kita. Itu hadarah namanya, peradaban. Nah, jikalau ingin menghancurkan peradaban seperti itu, apa? Ada 3 cara. Yang pertama, isqatul ummah. Yaitu adalah menggugurkan derajat seorang ibu. Yang mana ibu itu ada tugasnya pertama kali mendidik anaknya. Makanya ada disebutkan al-ummu madrasatul ula lil aulad. Ibu adalah sekolah pertama bagi seorang anak-anaknya. Jikalau ibunya tidak pandai memperhatikan anak-anaknya, maka tunggulah kehancuran. Oleh karena itu, generasi-generasi yang ingin mencari jodoh, jikalau ingin mencari jodoh, carilah perempuan yang betul-betul nanti bisa untuk mendidik anaknya. Bukan hanya kecantikannya saja. Kalau cuma bungas masih banyak. Kalau cuma cantik bisa hilang. Tapi kalau dia punya seorang istri yang solehah, maka dia akan bertahan dan nanti akan menjadi panutan bagi anak-anaknya. Jatuhkan kedudukan seorang ibu. Bagaimana menjatuhkan kedudukan seorang ibu? Jadikan perempuan itu malu dia sebagai seorang ibu rumah tangga. Yang mana akhirnya dia asik keluyuran, keluar, tapi lupa dengan kewajibannya di dalam rumah tangganya, yaitu mendidik anaknya. Jadikan perempuan itu senang dengan tampilan-tampilan zaman modelnya, sehingga dia lupa kewajibannya sebagai ibu. Ini cara menghancurkan ibu. Maka dari itu para ibu-ibu, janganlah terpengaruh dengan penampilan model sekarang. Sibuk dengan model, sedangkan anak di rumah dilupakan. Ini generasi-generasi yang ada sekarang ini adalah anak-anak yang akan nanti melanjutkan generasi kita, yang mana kalau mereka tidak dibebani dengan dititipi dengan ilmu, maka akan hancur generasi kita. Apalagi hari ini, coba kita perhatikan, hampir rata-rata mengikuti yang namanya handphone. Bahkan semalam ketika ulun bulik dari Grogol singgah di Rantau, sembahyang maghrib dan isya, ada anak yang diunjuki mamanya 2 buting handphone. Kada main-main 2 buting. Sudah itu banyak minuman dihika. Jadi asik sebuting melihat YouTube, sebuting main game.
Ini luar biasa. Kayak apa anak bisa hendak baik kalau diberi dengan sesuatu yang merusak dirinya sendiri. Sayang bukan berarti dengan memberikan semua keinginannya. Tapi sayang itu adalah ketika kamu menghindarkannya daripada yang membahayakan. Beda antara cinta dengan sayang. Apa beda cinta dengan sayang? Cinta dimulai dengan huruf C. Kalau sayang dimulai dengan huruf, itu tahuan aja beratakan. Cinta itu buta. Ketika kamu mencintai seseorang, kamu akan mengikuti apapun yang dikatakannya. Sebab kamu cinta kepada dia. Tapi kalau kamu sayang, kamu tidak akan menuruti apapun keinginannya, jikalau itu membahayakan terhadap orang yang kamu sayangi. Maka seorang yang orang tua itu harus sayang dengan anak, bukan semata-mata cinta. Kalau cinta itu buta tadi, apapun keinginan anak dituruti, padahal itu membahayakan buat anaknya. Maka seorang wali atau orang tua itu harus sayang. Ketika gulaan atau permen kebanyakan dikonsumsi oleh anak menjadikan dia sakit, maka jangan diberi permen. Berikan dia sesuatu yang bermanfaat, bukan yang membahayakan. Itulah sayang namanya. Tapi kalau cinta buta. Majnun bilaila. Ada disebutkan dalam sejarah itu ada orang yang digelari dengan Majnun bilaila. Orang yang tergila-gila dengan Laila. Dia kalau mau disebutkan nama Laila, ada orang hendak menyambat ngaran Laila di hadapannya, maka ujarnya, stop, jangan kamu sebut dulu. Lalu ujaran kenapa? Aku hendak mandi dulu, berbaju hanyar, berminyak harum, hanyar ikam sambat ngaran Laila. Karena aku kada mau, walaupun Lailanya kadada. Sebatas Laila aja disebut, aku harus dalam keadaan yang terbaik di hadapan nama Laila. Ini orang yang cinta dengan Laila. Majnun bi Laila. Maka yang pertama tadi kembali kepada 3 macam cara menghancurkan. Ini hati-hati, ibu-ibu yang punya anak, jagalah diri kalian dan juga anak kalian. Jangan sampai terpengaruh dengan model sekarang. Jangan asik di luar rumah. Karena kalau sudah ibu hancur, maka anaknya pun akan hancur. Ini cara yang pertama. Nah, kita harus hati-hati. Antisipasi para suami pada bininya. Umanya, jangan tapi ketujuh bejadanan. Ini ibu-ibu ya. Jangan terpengaruh. Kalau sesuatu yang kada bermanfaat, kada usah terlalu sibuk. Ada seorang pernah konsultasi. Datang kepada ulun, pender-pender. Jadi ini lulusan kuliah jurusan kimia. Yang mana jurusan ini jarang ada kecuali orang-orang pintar-pintar. Dan ini lulus sudah begawi di bagian kelistrikan, pengatur listrik. Lalu kemudian kawin, terus bisi anak. Ketika itu langsung dibetakun. Dia bilang, Mas, menurut Mas yang baik itu apa? Saya kerja, membantu suami, atau saya tetap di rumah untuk mengurusi keluarga anak saya. Saya tidak memutuskan, saya hanya memberi gambaran. Apakah suami kamu memerlukan terhadap kerjanya kamu, atau dia kekurangan dalam penghasilannya? Dia bilang tidak, suami saya cukup, bahkan lebih masih. Penghasilannya sangat cukup dan lebih. Dan suami saya sebenarnya lebih senang kalau saya di rumah untuk mengurus keluarga. Tapi karena saya punya basic keilmuan yang mana saya ingin ilmu saya berkembang. Apalagi setiap hari melihat di medsos teman-temannya sukses, punya tas yang branded, kemudian mobil yang keren, penampilan keren, sehingga akhirnya pun dia pun tergiur ingin seperti teman-temannya. Nah, saya kembalikan. Ketika kamu punya keinginan-keinginan itu, apakah tidak bisa keilmuan yang kamu miliki diterapkan di rumah? Tidak mesti harus keluar rumah. Jika memang suami mengizinkan, tapi di satu sisi dia juga memang punya keinginan, jangan, dia pengen kamu di rumah, maka menuruti kata suami itu lebih penting daripada keinginan nafsu. Kalau sudah laki memadai, di rumah aja namanya duit cukup aja. Ikam hendak sebulan berapa hendak? Berapa? Misalnya 5 juta. Cukup 5 juta nih.
Nah, kalau sudah suami seperti itu, jangan lagi melawan. Maka jadilah ibu yang terbaik. Fassalihatun qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Itu sifat perempuan yang saleh yang bisa menjaga diri. Yang kedua, yang menjadi menghancurkan generasi atau peradaban satu negeri adalah apa? Isqatul muallim. Jatuhkan kedudukan para pengajar seperti ini. Mereka guru-guru bikin bagaimana guru-guru ini tidak ada nilainya di hadapan santri. Tidak ada bermutu, tidak ada nilai seorang guru di hadapan santri. Kayak apa caranya? Dibikinlah masalah-masalah atau fitnah-fitnah kepada guru. Anak-anak ada lagi dilajari nih guru yang menjadikan kalian pintar, maka kalian menghormati. Tapi sudah tidak ada lagi penghormatan kepada guru, maka ini juga akan penyebab hancurnya generasi. Hati-hati kalian para anak-anakku yang tercinta. Guru-guru kalian yang mengajari kalian ini jangan pernah dipermainkan, jangan pernah dibikin malu. Karena keberkahan ilmu itu akan didapat dengan bagaimana kita menghormati. Ketika kita bisa menjadikan orang itu berharga, maka kita pun akan juga berharga nanti suatu saat. Di dalam pelajaran apa ngarannya itu kata-kata yang jadi contoh. Sebagaimana kamu bisa menghormati orang lain, seperti itu juga kamu akan dihormati. Maka hari ini kamu hormati guru-guru kamu, dan kamu nanti pun suatu saat akan jadi orang yang dihormati. Hargai guru kalian. Walaupun mungkin kelihatannya masih muda, masih hargai. Ketika dalam pembelajaran di kelas, guru menerangkan, dengarkanlah dengan baik. Jangan berpender, jangan bergayaan. Kadang-kadang ilmu itu bukan hanya karena kepintaran. Kalian kalau merasa pintar lalu kemudian tidak menghargai kepada guru, maka akan dapat ilmu tapi tidak mendapat berkah. Karena yang menjadikan ilmu itu akan naik tinggi derajatnya itu adalah keberkahan. Dan berkah tidak akan didapat jikalau kalian tidak menghormati seorang guru. Maka nasihat saya untuk kalian anak-anak sekalian, ketika dalam kelas, dalam pelajaran bersama guru, duduklah yang manis, dengarkan yang baik. Walaupun yang disampaikan oleh guru itu ada sesuatu yang kamu sudah dengar, tapi anggap itu sesuatu yang baru kamu dengarkan. As-sailu makanun lil harbil makanun lil makan harbun lil makanil ali. As-sailu harbun lil makanil ali adalah air hujan, air yang menggenang itu, dia tidak akan naik ke tempat yang tinggi. Dan juga sebagaimana al-ilmu harbun lil fatal muta'ali. Ilmu itu adalah musuh kepada pemuda yang sombong. Pemuda yang merasa sudah pintar sehingga menganggap dia tidak perlu kepada guru, maka jangan harap dapat ilmu yang barokah. Ketika guru menjelaskan kamu berpenderan, bergayaan, ini berarti tidak ada menghargai terhadap guru. Dan ingat, keberkahan tidak akan kamu dapatkan selamanya. Walaupun kamu pintar. Saya punya banyak bukti teman-teman yang pintar, yang alim, tapi karena tidak menghargai kepada guru, pulang ke kampung tidak ada harganya mas sekali. Tapi saya punya teman juga yang dulunya ini di pondok, saya mondok dulu di Darul Lughah, seorang teman yang di kelas hanya tidur. Tapi dia selalu membantu kepada guru sebagai tukang cuci pakaiannya guru-guru. Tukang masakan untuk guru-guru. Tapi kalau sudah masuk kelas, kuring. Cuman subhanallah setelah saya bertemu berapa tahun kemudian, dia pulang di rumahnya di Bali. Di tempat yang mana mayoritas agama Hindu, tapi bisa mendirikan pondok pesantren. Dan setiap kali ketemu subhanallah, dia tidak pernah berbicara dengan kita sama santri itu kecuali dengan bahasa Arab. Sampai kita kadang-kadang malu, ini orang dulu jarang bahasa Arab, tapi subhanallah hari ini dia selalu berbahasa Arab. Dan orang yang disayang Allah itu umurnya kada panjang. Dia pun meninggal dunia dijemput oleh Allah untuk bertemu dengan Allah lebih sayang. Makanya kadang-kadang ada anekdot di pondok itu. Almarhum Habib Hasan ketika ada anak-anak yang nakal itu, beliau tidak terlalu marah. Kenapa? Karena kalau terlalu baik, jadi cepat mati. Ada dulu anak yang rajin, sembahyang di mushaf pertama terus. Hampir jarang terlambat, selalu di muka. Namun sayang, subhanallah,
umurnya ke depan. Nah, setelah itu dikuburkanlah dia, lalu Ustaz Hasan berbicara. Makanya dari itu, kata beliau, anak-anakku sekalian, kada bapak melangkah sekali-sekali. Supaya jangan cepat mati. Nah, tapi jangan kelebihan, jangan melimpahkan melanggarnya. Nakal bandar itu. Mau mati bahaya dia pulang. Maka sederhana. Ya, pendelon guru. Kalau ada masalah yang baru ditakunakan, dengan cara yang terhormat. Guru belum kada tahu kayak apa nih jawabannya. Itu waktu ujian jangan ditakunakan gitu. Ini waktu belajar. Ini masalahnya. Nah, ini yang kedua. Bagaimana orang menghancurkan hadarah peradaban dan juga generasi itu dengan tadi menjadikan guru-guru tidak berharga di hadapan muridnya. Ini yang harus kita antisipasi. Para murid, para santri, hargai guru kalian. Hormati guru kalian. Kalau ada guru tersalah, itu manusiawi karena mereka juga adalah manusia. Tapi jangan dijadikan kesalahan mereka terus sebagai menjatuhkan derajat guru. Laulal murabbi ma'arabtu rabbi. Seandainya bukan karena pendidik, aku tidak kenal yang namanya Tuhanku. Bagaimana bisa kenal dengan Allah kalau tidak ada yang mendidikkan? Bagaimana kenal dengan Nabi Muhammad kalau tidak ada yang mengajari kalian? Maka harus menghargai. Yang ketiga, ini orang-orang menghancurkan generasi dengan cara apa? Isqatul qudwah. Menggugurkan nilai-nilai atau kedudukan para panutan-panutan. Siapa panutan kita? Para ulama, para tokoh yang mana mereka itu selalu kita jadikan idola dalam kehidupan kita. Kita jadikan panutan dalam kehidupan kita. Tapi oleh orang-orang yang memang ingin menghancurkan Islam, maka para ulama, para qudwah, para panutan tadi itu dibikinlah aib-aibnya. Apalagi hari ini sangat gampang mencari aib-aib. Orang yang baik-baik itu kadang-kadang difitnah, dipadahkan ini sehingga dan disebarkan melalui medsos. Apa yang terjadi? Jatuhlah nama ulama sehingga kita kada ada bisi panutan. Dulu kita menjadikan idola fulan bin fulan yang kita tahu orang baik, tapi kemudian oleh orang-orang dibikinlah suatu masalah, dibikin skandal yang mana akhirnya mereka jadi buruk namanya. Padahal itu tidak ada kesalahan yang benar. Dulu ketika Aagim, tahu seberatan Aagim? Aagim tahu? Ada tahu Aagim? Waduh, kayak apa nih menderakan Aagim? Enggak tahu Aagim. Aagim, kiai yang dulu terkenal dari Sunda, yang disebut dengan AA Abdullah Gimnastiar nama beliau. Lalu dikenal dengan Aagim. Tahu? Per tahunnya? Oh, mungkin generasinya ini terlambat. Kalau generasi kita insya Allah tahun berataan Agim ya. Ini kan tuh jadi panutan. Ala kulihal, ini contoh. Ini panutan yang mana orang sangat senang. Ceramah beliau itu sejuk. Kata-kata beliau itu nyaman. Dengan bahasa yang jenaka. Sehingga orang hampir seberatan itu senang dengan beliau. Tapi kemudian terjadi satu skandal yang mana menjadikan beliau itu jatuh habis ke bawah. Pondok pesantren beliau dijauhi. Apa skandalnya? Padahal secara agama bukan skandal. Bukan kesalahan. Dalam agama beliau tidak melakukan kesalahan. Hanya karena beliau gara-gara kawin lagi dengan istri yang kedua. Maka ini oleh ibu-ibu yang asalnya penggemar Agim. Oh, habislah Agim dijadikan sebagai sasaran. Itu kiai apa kawin lagi. Padahal kawin lagi itu kan gak ada salah. Setuju Ustaz? Kawin lagi salah kada? Kalau betakon lawan bebinian jelas itu salah, itu salah. Kalau betakon lawan bebinian, tapi kalau betakon lawan lakian setuju. Ini jangan dikira laki-laki yang di muka sini kada hendak kawin lagi. Rata-rata hendak berat-rata. Cuman ada yang tenang. Tapi kalau betakon lawan bebinian, hatta levelnya ustazah. Ya iya, tapi kalau ditakuni lakinya kawin lagi, mau kada? Ini balong ustazah aja sudah kada mau. Balong bisi laki aja kada terima kawin lagi. Apalagi kalau bisi laki serongan. Itu kodratnya bebinian sunnatullah kada kawan.
Tapi kalau laki-laki takut, siap kawin lagi? Kalau itu kada perlu ditakuni kalau laki-laki. Ada orang garing, parak mati sudah. Sudah apa jurang tuh koma. Dipenderi, ditalkinakan la ilaha illallah kada menyahuti. Dibacakan doa kada baca mati. Lalu dibisiki, kamu amun sehat kawin lagi mau bah. Menyahuti, ini padahal sudah parak mati nih. Tapi mendengar kawin lagi. Semangat pula. Kembali kepada cerita Agim tadi. Agim ini seorang tokoh yang luar biasa panutan. Dulu ulun sangat senang dengan beliau. Punya buku beliau yang cerita tentang pondok beliau. Baru apa itu namanya? Darut Tauhid. Daerah Jawa Barat sana. Luar biasa. Tapi gara-gara tadi beliau kawin lagi, maka jatuhlah. Sampai akhirnya pondok beliau pun dikucilkan. Dan ini ditambah media yang menambah bumbu-bumbunya. Ini di zaman tahun berapa yang mana kada secanggih hari ini, itu sudah habis nama beliau. Lalu beliau pun pasrah dan datang kepada guru beliau yang memberikan nasihat kepada Bapak. Ini adalah salah satu cobaan ketika Allah ingin meninggikan derajat seorang, maka diberi cobaan. Apabila sabar, maka akan lebih naik lagi derajatnya. Tapi kalau dia tidak sabar, maka akan jatuhlah. Innallaha idza ahabba qauman ibtala'u. Allah apabila cinta suatu golongan, akan dicobalah orang-orang itu. Fa idza radiya, apabila mereka redha orang itu, maka fa'alaihi ridallah. Allah pun ridho kepadanya. Tapi kalau dia murka, tidak terima dengan cobaan Allah, maka fa'alaihi ghadabullah, murka. Nah, lalu oleh beliau dinasihatilah tadi Agim. Yaitu apa? Digambarkan seperti ini. Santan itu tidak diperoleh secara serta-merta. Kada ada santan yang langsung jadi itu kada ada. Diproses santan itu dari apa? Dari pohon nyiur. Yang mana pohon nyiur ini andakan dari atas. Diambil, diputik, lalu digugurakan dabuk bunyinya. Ini proses pertama. Sakit dulu nyiur itu dabuk. Imbahnya sudah mendabuk, lalu kemudian untuk mulai jadi santan apa? Dikupas dulu. Sabutnya dikuyak, dibuangi dulu sabut. Apakah jadi santan langsung? Ada. Masih ada kulit yang setelahnya pulang. Itu apa ngarannya? Tempurung. Dikuyaklah tempurung pulang. Apakah jadi santan langsung? Ada juga. Masih ada nyiur. Lalu ibadah dapat nyiur. Apakah jadi santan? Kada juga. Diparut pulang. Diparut. Ya apa ngarannya? Diparut. Diparut bahasa kita. Embahnya diparut, apakah jadi santan juga pulang? Kada. Harus diparah pulang. Dipicik, dikacak, dilenyak, dibanyui. Hanya yang namanya santan muncul. Berapa proses untuk menjadi santan? Mulai mendabuk, sampai dicacak, sampai dikuyak, sampai diparut, sampai dikacak-kacak. Hanya terdapat yang namanya santan. Begitulah kalau ingin sukses kata Kiai tadi, kamu harus melalui proses seperti itu. Akan ada yang namanya cobaan-cobaan. Dan jikalau kamu sabar, maka Allah akan meninggikan derajat kamu. Nah, kita seberatan, panutan kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana kita mengetahui bagaimana Rasulullah melalui dari sahabat. Sahabat turun kepada tabi'in, tabi'in terus tabi'ut tabi'in sampai kepada guru kita. Maka panutan kita adalah guru-guru kita. Tadi kita harus menghormati guru, sekarang panutan kita adalah guru yang mana mereka panutannya adalah Rasulullah. Al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris Nabi. Innamal anbiya lam yuwaris dinaran. Dan Nabi itu tidak mewariskan uang, tapi mewariskan ilmu. Maka yang kita jadikan panutan adalah para tokoh-tokoh, ulama-ulama yang mereka tentu tidak lepas dari kesalahan. Tapi jangan lihat kesalahannya, lihatlah kebaikan yang bisa kita ambil dari para ulama. Dan al-ulama warasatul anbiya. Al-anbiya itu jamak daripada Nabi. Yang artinya yang diwarisi oleh para ulama bukan hanya satu nabi. Mungkin saja ulama itu mewarisi sifat nabi yang keras misalnya. Ulamanya keras kalau ceramah. Mungkin saja mewarisi sifat nabi yang keras.
Ada ulama yang lembut kalau ceramah, maka mungkin mereka mewarisi Nabi yang lembut. Ada ulama yang kada kawin, itu mewarisi Nabi yang ada kada kawin juga ada. Nabi Isa itu kada kawin. Kemudian macam-macamlah Nabi, maka begitu juga karakter ulama bermacam-macam. Jangan kamu membanding-bandingkan satu ulama. Ketika kamu suka dengan ulama yang keras, oke, silahkan. Tapi jangan mengatakan ulama yang lembut itu salah. Begitu juga suka dengan ulama yang lembut, jangan mengatakan ulama yang keras salah. Sebab mereka punya metode dan cara masing-masing. Setiap penyakit ada cara mengobatinya. Dan ulama ini adalah tabib dalam diri kita yang mana cara pengobatannya mungkin berbeda-beda. Tiga macam inilah hati-hati. Jaga. Jikalau ibu sudah mulai direndahkan, mulai dikada dihargai, maka akan ada generasi yang hancur. Jikalau guru-guru tidak dihormati, maka generasi akan hancur. Jikalau panutan sudah tidak ada lagi yang bisa dijadikan sebagai pegangan, maka tunggulah generasi yang akan hancur. Kita harus jaga tiga macam. Ibu-ibu kita, jadilah perempuan yang terhormat sebagai pendidik generasi yang akan datang. Guru-guru kita, muallim, jadilah guru-guru yang mukhlis, yang karena Allah untuk menjadikan generasi yang baik depannya. Dan juga muallim, yaitu para kedua, para panutan, jadilah panutan yang baik. Jangan memberikan contoh yang tidak baik kepada generasi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada kita semua, terutama guru-guru kita, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap diberikan keikhlasan dalam mengajar kepada santrinya, sabar dalam menunaikan kewajiban mengajarnya, dan semoga panutan-panutan kita yang mereka semuanya panutannya adalah Rasulullah bisa menjadikan contoh buat kita, menjadikan contoh buat kita dalam mengikuti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ibu-ibu yang punya anak, yang punya keturunan, semoga Allah jadikan mereka ibu-ibu yang salehah, yang menjadi penjaga untuk generasi anaknya yang akan menuntut ilmu, yang mendidik anaknya, yang memberi makan kepada anaknya dengan makanan yang halal, sehingga mereka menjadi orang-orang yang hebat di masa yang akan datang. Dan semoga kita semua, santri-santri pondok pesantren atau madrasah ini, madrasah al-khairiyah, menjadi orang-orang yang saleh dan salehah, yang nanti berguna, bermanfaat untuk agama Islam, yang menjadi kebanggaan Rasulullah SAW kepada orang-orang yang lain. Inilah umatku, mereka orang-orang yang melanjutkan lisanku, yaitu membawa ilmu kepada orang lain. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb. أكرمنا بجودك وكرمك زدنا بالعلم والحلم والكرم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Demikian dari Al-Fakir, semoga bisa bermanfaat untuk kita sebesarkan dan sebagai penambah semangat dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada salah dan khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا اله الا هو الحي القيوم لا اله الا الصلاه على محمد والصلاه على محمد يعلم ما بين يديه فالله وله كل شيء شاء وسبحانه